Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan memberikan tutorial cara menggunakan VFD ini menggunakan Mastery. Jadi VFD ini bisa dikendalikan lewat Mastery dengan memasukkan nilai RPM-nya ke dalam Mastery. Nah, di sini kita akan memberikan contoh wiringnya, terus cara penggunaan Mastery atau konfigurasi Mastery-nya. Nah, di sini ada pin COM, ini X4, ini X5. Jadi X4 sama X5 ini untuk forward reverse. Jadi ketika X4 atau X5 di-short dengan COM, dia akan memberikan arah atau direction kepada si spindle tersebut. Nah, di sini juga ada COM juga, di sini COM sama VI1. Nah, VI1 ini untuk input pulsa atau input PWM 0 sampai 10 volt. Jadi kalau 10 volt itu berarti nilai maksimum dari RPM-nya. Nah, di sini kita akan memberikan konfigurasi dari Mastery-nya agar bisa digunakan untuk VFD tersebut. Nah, di sini jadi kita udah ke Mastery Mill untuk konfigurasi Mastery ke VFD. Jadi tahap pertama kita buka config, port and pin. Di sini untuk motor output, spindle kita centang, enable. Ini kita isi 1, gear low aktif kita cross, gear pin kita 0, step low aktif kita cek, step port kita isi 1, terus gear port kita isi 1, kita apply. Untuk output sinyal kita pakai 2 relay, jadi 2 relay tersebut kita fungsikan sebagai clockwise dan counterclockwise. Jadi output 1 dan 2 kita enable. Untuk relay pertama kita kasih ke pin 14 dan output 2 kita kasih pin 16. Active low ini kita centang tergantung tipe relay kita. Jika relay kita tipe active low atau aktif ketika diberi sinyal low, maka kita centang. Tapi kalau relaynya tipenya active high, kita nggak perlu centang. Agar kondisi awal adalah mati relaynya, kita apply. Terus spindle setup, kita gunakan output 1 sebagai M3 dan output 2 sebagai M4. Untuk motor kontrol kita centang use spindle motor output dan kita centang PWM control. Untuk PWM base frekuensi kita pakai 250. Ini kita bisa isi 100 sampai 500. Saya pakai 250. Untuk delay, jadi delay ini untuk ketika kita menggunakan M3 dan mengganti ke M4, maka dia memiliki delay, dia enggak nyetak motornya ke sana. Kita kasih 3 detik, play, oke. Nah, kalau udah kita ke spindle pulley number 1, pulley number 1, kita isi nilai maksimum dari RPM motor. Saya pakai motor dengan nilai RPM maksimum 24.000, jadi saya isi 24.000. Setelah selesai kita oke. Nah, untuk mencobanya kita bisa memberikan kode misalnya M3 atau searah jarum jam, S untuk RPM, misalnya kita mau 1000 RPM, kita enter, motor akan lalu kita matikan, kita coba S1000, misalnya kita pindah ke R3, dia akan berhenti dulu selama 3 detik dan menyala lagi. Nah, untuk demonstrasi yang sebenarnya kita akan pindah ke WRP. Nah, di sini kita udah ada contohnya, ini motor spindle, ini VFD-nya. Jadi kita mau demonstrasi. Coba kita kasih M3 S5000.
Nah, motor tersebut berputar searah jarum jam dan nilai dari frekuensinya juga berubah. Sini kita mau kasih misalin S6000. Nah, ini frekuensinya juga berubah. Ini maksimum dia 24.000, jadi kita bisa gunakan S24.000, S hingga sampai 24.000. Nah, coba kita berhenti, kasih M5, kita kasih M4, S7000 misalkan. Nah, ini motor berputar berlawanan jarum jam. Lihat sini frekuensinya berubah, kita kasih S8000. Sini frekuensinya berubah. Nah, jadi di sini kita masuk ke tahap parameter untuk merubah parameter VFD. Jadi di sini apa sih parameter yang harus diubah saat menggunakan VFD ini? Jadi untuk parameter ini tergantung kita menggunakannya. Kalau misalin kita di sini parameter yang perlu diubah adalah nilai frekuensi tersebut itu menggunakan apa? Bisa lewat potensio ini atau lewat nilai PWM. Nah, nilai PWM itu 0 sampai 10 volt. Jadi kalau 10 volt itu nilai maksimum RPM-nya. Jadi di sini kita ada panel dari VFD. Nah, untuk merubah frekuensi itu atau cara merubah frekuensi tersebut, kita ada di parameter P10. Jadi P10 ini kita ubah menjadi 02. Ini dari pabrikannya defaultnya adalah 01. 01 itu dia merubah frekuensi dari potensio. Nah, untuk merubah frekuensi menggunakan 0 sampai 10 volt atau PWM, kita rubah menjadi 02. Nah, kalau sudah sekarang kita masuk ke bagian start control source. Nah, di sini kita bisa merunning atau menjalankan motor itu lewat sini, lewat forward reverse. Jadi ada pin forward sama reverse di VFD tersebut. Kita nggak perlu menekan tombol run ini, kita tinggal menggunakan relay untuk menjalankannya, yaitu untuk M3 dan M4 tersebut. Di sini untuk parameternya kita merubahnya di P11. P11 ini kita rubah menjadi 002. Jadi parameter 2 ini menunjukkan external port. Jadi awalnya defaultnya adalah 0. 0 itu dari panel. Jadi kalau 0, kalau dia diisi 0, dia menjalankan motornya lewat running ini. Nah, kita rubah menjadi 2. Terus di parameter 1. Nah, parameter 1 ini kita isi 400 karena spek motornya 400 Hz, kita isi maksimumnya 400. Di sini defaultnya 50 Hz dari pabrikannya. Terus kita pergi ke di sini P03. Sini kita isi 200. Ini defaultnya 25 Hz. Nah, yang paling penting adalah si P10 ini. P10 ini harus kita isi 2 dan P11 kita isi 2. Jadi ini adalah yang paling penting untuk mengendalikan lewat mastery tersebut. Nah, untuk tipe VFD yang kita gunakan adalah XSY AT1, modelnya AT1 1500X.
Ini speknya untuk motor 1,5 kW dan ini menggunakan tegangan 1 pas, jadi nggak perlu 3 pas. Terus untuk output ampernya menggunakan 8 ampere.